Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kuliah masih melanjutkan tema umum tentang industri keuangan di Indonesia beserta kebijakan moneter. Nah, untuk sesi ke-37 ini kita masih membicarakan tentang perbankan. Nah, dalam subtopik bagaimana perbankan, khususnya bank umum, melakukan penyaluran dana yang dimilikinya. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah tahu bahwa bank itu memiliki dua fungsi utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, ya kan? Nah, kita sudah belajar kemarin tentang gambaran secara umum industri perbankan. Lalu kita juga sudah melihat sumber dananya dari mana saja, ditambah dengan permodalannya. Nah, hari ini kita membicarakan tentang bagaimana dana yang dimiliki oleh bank, baik itu yang berasal dari penghimpunan dari masyarakat, dana pihak ketiga, maupun dari permodalannya sendiri. Sedikit mengulangi, kalau disebut dengan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga itu artinya ya bisa perseorangan, bisa korporasi, dan bisa pemerintah atau lembaga lainnya. Nah, secara catatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasi tiap bulan, meskipun untuk data yang surut 2 atau 3 bulan, itu yang disebut dengan dokumen statistik perbankan Indonesia itu tiap bulan ya, itu disajikan bahwa penyaluran dana itu pada 8 item ya, meskipun nanti pada masing-masing item itu ada rincian lagi. Nah, 8, jadi dana yang mereka dimiliki bank umum itu kredit yang diberikan, jadi memberikan kredit ya, kredit itu baik kredit kepada pihak ketiga maupun kredit kepada bank lain. Cuma kredit kepada bank lain itu kecil ya, hanya 1 atau 2% dari total. Yang kedua, penempatan pada bank lain, bukan kredit ya, ditaruh ya, penempatan pada bank lain. Lalu penempatan pada Bank Indonesia, lalu pada surat berharga berarti dia memiliki ya, membeli, memegang. Kemudian bisa juga dananya bank itu dilakukan sebagai penyertaan modal maksudnya. Tapi untuk bank-bank makin ke sini di era pasca reformasi, tentang penyertaan ini dibuat aturan yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelum krisis 98 ya. Dulu bebas ya, sekarang penyertaan ini banyak aturan-aturannya. Begitu juga dengan kredit yang nomor 1 juga tidak bisa kita mendirikan bank lalu kasih kredit kepada grup-grup perusahaan kita sendiri, ada aturannya semua, berapa persen pada pihak yang terkait. Dahulu lebih longgar di zaman sebelum krisis. Sekarang ada aturan-aturan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian selain penyertaan, ada cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Jadi ini dana ditaruh tetapi bersifat cadangan. Ini kelihatannya sepele, tapi yang nomor 6 ini menarik dianalisis kalau kita sambung dari tahun ke tahun. Untuk sepintas saja lihat bahwa di tahun 2020 itu langsung melompat angkanya. Hampir 2 kali lipat ya, kurang sedikit ya, sekitar 85% naiknya. Dari 170 triliun, itu miliar ya satuannya, menjadi 313 triliun. Ya, itu artinya bank sadar betul bahwa kondisinya memerlukan pencadangan kerugian jika terjadi penurunan nilai aset keuangan. Nah, begitu juga di Juli 2021, akhir Juli itu masih ditingkatkan lagi cadangan. Nah, itu satu penyaluran yang peningkatannya terbilang sangat cepat, sangat pesat di era pandemi. Nanti Anda juga melihat tuh yang nomor 3 dan 4 juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. 2019 belum pandemi ya. Nomor 4 itu langsung banyak bertambahnya, kemudian masih bertambah lagi di Juli. Sedangkan yang penempatan pada Bank Indonesia baru di tahun 2021 yang meningkat. Nah, sementara kredit itu landai, bahkan sempat turun di 2019. Tapi nanti kita akan analisis. Sedangkan soal tagihan spot dan derivatif itu bentuk-bentuk penyaluran dana bank ya untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Lalu ada tagihan lainnya ini yang tidak termasuk dari 1 sampai 7. Nah,
Kalau di gambar yang di samping itu gambar untuk kondisi Juli 2021 ya. Kalau dilihat presentasinya ya kredit yang diberikan itu 60%, kemudian penempatan pada Bank Indonesia itu nomor 3, nomor 2-nya surat berharga. 3 itu yang besar ya, kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan pada bank lain. Cuma saya ingin mengingatkan yang nomor 6, cadangan kerugian penurunan aset keuangan, ini sesuatu yang cukup menarik di era pandemi. Bisa dikatakan perbankan melakukan tindakan yang sangat berhati-hati ya untuk itu. Nah, mari kita lihat data ini kalau dilihat dari tahun 2005. Ini kan tahun terkininya. Nah, kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun di slide berikut, di mana nampak bahwa cuma kalau tadi kan 8, ini saya buat 4, saya buat 1, 2, 3, 4, 5 klasifikasi, sehingga 3 klasifikasi lain digabungkan menjadi 1 ya. Maka kita lihat di mana yang kuning tadi kredit yang diberikan, yang tadi 60% itu sebenarnya tepatnya 59,8 ya. Lihat saja bahwa sebetulnya sempat di tahun 2012, di 2013, kemudian sampai 15, 16 itu kisarannya 68% lah. Jadi ketika ekonomi mulai pulih pelan-pelan 2005 dan seterusnya itu ke angka 60, lalu ke angka 65, lalu ke angka 68% dari dana yang dimiliki bank disalurkan dalam bentuk kredit. Tetapi ketika pandemi di tahun 2020, batang yang nomor 2 dari kanan, itu langsung kredit, porsi untuk kredit menjadi mengecil. Pada saat yang bersamaan, yang abu-abu, surat berharga, itu di era pandemi meningkat. Yang 12 sampai menjadi 16%. Kemudian naik lagi di Juni 2021. Artinya bank memang melakukan tindakan-tindakan yang konservatif, yang bisa dikatakan prosiklikal. Prosiklikal itu artinya karena situasinya belum pulih, masih ekonomi belum terlalu bisa diandalkan, sehingga risiko untuk kredit meninggi, maka bank melakukan tindakan-tindakan penyaluran dananya antara lain diperbanyak pada surat berharga. Begitu juga penempatan pada Bank Indonesia yang biru ya. Nah, dahulu memang di penempatan pada Bank Indonesia itu besar banget karena pada waktu itu belum banyak tersedia surat berharga yang menguntungkan. Sekarang surat berharga yang menguntungkan nanti akan kita lihat presentasinya, antara lain adalah SBN ya, baik SBN obligasi maupun surat perbendaharaan. Yang perbendaharaan itu artinya kurang dari setahun. Nah, ini gambar ini kelihatannya sederhana, tapi kalau kita melihat yang paling kanan dan 2 paling kanan, Desember 2020 dan Juni 2021, itu menunjukkan kondisi ekonomi yang mencerminkan, di mana bank masih belum terlalu agresif untuk masuk ke sektor real. Nah, bagaimana dengan perkembangan nominal kredit yang kuning itu? Kuning itu kan itu presentasi di situ kan. Kita lihat di slide selanjutnya bahwa posisi kredit bank umum. Nah, kalau itu tadi kan seluruh kredit, kalau ini dibatasi yang kepada pihak ketiga aja, yang bank tidak diikutkan sedikit ya. Posisi kredit bank umum pada pihak ketiga itu mencapai 5.563,7 triliun pada akhir Juli 2021. Itu tumbuhnya pelan banget. Di slide berikut, Pak Sabto, itu hanya tumbuh kurang dari 1% dari Juli 2020. Nah, sebelumnya sempat kontraksi. Kontraksi artinya secara nominal posisi kredit di akhir Desember itu lebih rendah daripada Desember 2020, lebih rendah dari Desember 2019. Nah, sedangkan yang Juli 2021 itu sebetulnya masih lebih rendah dari Desember 2019, tetapi sudah lebih baik dari Juli 2020. Nah, kalau dilihat gambar itu sederhana banget kan, yang biru-biru itu ya memang 2 tahun terakhir, 1,5 tahun terakhir pandemi ini, ya memang kredit bahkan sempat kontraksi, baru sedikit mengangkat, tetapi jauh sekali dari indikasi pulih. Nah, yang orange itu menunjukkan tingkat pertumbuhan per tahunnya. Jadi jauh ya masih ya. Dahulu di masa-masa lampau, kredit itu tumbuh sampai 20%, 30%. Nah, di 2014 sampai dengan 2019 memang melandai, bahkan di beberapa tahun kurang dari 1 digit.
Jadi sebelum pandemi pun sebenarnya sudah ada pelambatan ya. Kreditnya bertambah tetap. Kredit yang dimaksud ini posisi ya. Jadi bukan kredit baru, posisi itu ya sudah menghitung kredit yang dilunasi maupun yang baru. Posisinya meningkatnya sudah melandai di tahun 2019. Sudah ada indikasi ekonomi sedikit tertahan. Nah, ketika pandemi, kontraksi. Ketika tahun 2021 belum kembali, masih stuck lah kalau tumbuh kurang dari 1% ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan waktu kita membicarakan di sesi kedua tentang dana pihak ketiga, kredit kepada pihak ketiga ini bisa dibandingkan. Jadi karena itu sepenuhnya uang dari masyarakat ini ya saya ulangi lagi, ya perorangan, ya korporasi swasta, ya pemerintah dan atau lembaga. Nah, kredit yang diberikan ditampakkan oleh biru itu sama dengan data di slide sebelumnya tadi. Yang biru adalah dana pihak ketiga yang kita pelajari sesi terdahulu. Nah, maka rasionya ya nampak akan turun ya menjadi kurang dari 80%. Kalau dibulatkan 79% di September 2021. Nah, kalau kita lihat yang kanan, itu nampak LDR bulanan selama era pandemi, ya kan? Itu bulanan ya. Kalau yang di kiri itu tahunan, yang di kanan itu bulanan, untuk menunjukkan bahwa pandemi ini memang mengakibatkan bank menahan atau lebih konservatif untuk menyalurkan kreditnya, untuk tidak mengatakan malah berkurang, sementara penghimpunan dana sebagaimana sudah kita bahas itu masih bisa meningkat. Akibatnya rasio dari dana pihak ketiga dengan kredit itu makin kecil, loan to deposit ratio. Nah, mari kita juga pelajari bagaimana sih kredit tersebut. Nah, kredit itu bisa dilihat dari beberapa kategori atau sudut pandang. Salah satunya membagi kredit bank itu berdasarkan jenisnya. Ada yang disebut kredit investasi, ada yang disebut kredit modal kerja, ada yang kredit konsumsi. Ya, ini penggolongan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK, dan dalam laporannya kepada OJK, si pihak bank memang harus mencantumkan kreditnya. Itu termasuk kredit apa. Jadi tidak boleh suka-suka juga ya. Ada kriteria-kriterianya, ada ukuran-ukurannya yang membuat satu jenis kredit yang diberikan oleh suatu bank itu dia sebut kredit investasi kah, modal kerja kah, atau konsumsi kah. Dan itu dilaporkan dalam laporan bulanan maupun laporan lainnya kepada OJK. Nah, kalau dilihat memang presentasinya tidak banyak berubah ya, bahwa kredit modal kerja itu di kisaran 46%, kredit investasi itu kurang lebih di 26%, konsumsi 28% ya. Ada perubahan-perubahan sedikit sesuai dengan dinamika perekonomian. Jadi bank ini memang lebih cenderung memberikan kredit modal kerja. Ini nanti juga menarik untuk kajian-kajian yang lebih intermediate ya. Yang tadi saya sudah singgung, misalnya bahwa ada indikasi perbankan di Indonesia itu prosiklikal, mungkin juga bank di berbagai belahan dunia. Kemudian karena dia prosiklikal, dia lebih mengarah kepada pemberian kredit modal kerja. Karena dia kredit modal kerja, biasanya cara melihat dia lebih menyukai perusahaan-perusahaan, kalau korporasi ya, atau kalaupun perorangan yang mengajukan pinjaman usaha, itu dia lihat bahwa kalau yang labanya masih melonjak-lonjak itu biasanya belum sustain ya, belum stabil. Justru yang labanya terukur, yang berkesinambungan meskipun tidak besar, itu biasanya lebih disukai oleh para penilai risiko di bank untuk memberi kredit. Nah, otomatis yang gitu-gitu banyaknya di kredit modal kerja. Tentu masing-masing bank itu punya kebijakan dan nggak mungkin dia hanya seluruhnya kredit modal kerja. Nah, yang lain dia pilihannya adalah kredit konsumsi. Kredit konsumsi ini memiliki keunggulan juga ya, banyak keunggulannya, di mana kemudahan bentuk-bentuknya dan biasanya cenderung sebagiannya, kecuali rumah ya, itu jangka pendek dan menengah dan seterusnya, dan jaminan-jaminan yang terkait dengan barang konsumsi itu sendiri kadang-kadang begitu. Yang lebih rumit biasanya adalah kredit investasi, tetapi tentu menarik juga buat bank karena
itu bisa membuat suatu bank memiliki pendapatan jangka menengah dan panjang yang lebih terukur ya. Kurang lebih begitu. Nanti tapi kalau kita lihat selama pandemi di 2 batang terakhir itu memang kredit modal kerja ya terpukul. Bahkan di September 2021 itu sebenarnya belum sepenuhnya pulih ke 2019 Desember. Kalau di 2020 Desember turun. Tapi pada saat yang bersamaan itu kredit konsumsi sebetulnya relatif tidak terpukul. Nah, sedangkan kredit investasi juga tidak terpukul dalam konteks nominal ya. Nah, malah modal kerja yang banyak terpukul. Nah, kembali tadi menggoda kan untuk tentu harus dikaji dan kalau berkaitan dengan industri kan harus keseluruhan bank. Nah, saya tidak lupa mengingatkan bahwa saya ini analisisnya bersifat perbankan secara umum. Kalau masing-masing bank ya punya case by case ya punya kelebihan, kekurangan dan juga dia memiliki strategi-strategi yang berbeda satu dengan yang lain. Ini dari sisi jenis. Kemudian kita lihat dari jenis yang 3 itu bagaimana kondisi kredit bermasalahnya, non-performing loan, kredit bermasalah. Ada ukurannya yang disebut NPL ya oleh OJK, jadi nggak bisa asal. Maka kita melihat keseluruhan, itu kita sebut NPL gross, jadi keseluruhan kredit. Kemudian tadi ada 3 jenis kan, kredit investasi bagaimana, modal kerja bagaimana, konsumsi bagaimana. Ternyata memang pandemi meningkatkan risiko, di mana menurut laporan yang diberikan oleh bank kepada OJK, yang juga datanya ikut diolah oleh Bank Indonesia, saya ngambilnya dari Bank Indonesia, yang diolah itu dari laporan bank, itu tahun 2020 itu memang naik, jadi kredit NPL keseluruhan naik dari 2,53 di Desember 2019 naik menjadi 3,06 dan masih naik di Juli 2021. Nah, khusus kredit modal kerja kenaikannya lebih tajam hingga mencapai 4,38% di Juli 2021. Jadi kalau dilihat ini ya memang wajar ya bank masih tidak ingin ngegas lah ya kalau bahasa ininya, bahasa ngepopnya untuk memberi kredit karena belum kembali ke tingkatan-tingkatan semula risikonya ini. Risiko kredit ini dari yang masih outstanding, yang masih berjalan itu NPL-nya cenderung masih tinggi dibandingkan tahun-tahun dalam keadaan normal. Kan kelihatan itu ya. Nah, itu dari sisi jenis kredit, lalu NPL-nya ya. Nah, bagaimana dari sisi sektor? Tapi harus hati-hati ya, tidak seluruh kredit itu bisa dibagi menurut sektor. Jadi yang menurut sektor bisa dibagi menurut sektor itu ya otomatis adalah kredit yang terkait dengan usaha ya. Usaha, lalu ada kredit yang kepada rumah tangga yang bukan lapangan usaha. Dan ada yang lain-lain lagi. Nah, sehingga yang diantara kepada usaha itu kalau mengikuti BPS kan ada berapa itu dulu kita 17 lapangan usaha, tetapi yang dicatat oleh bank biasanya dianggap 10 ya. Jadi yang lain mungkin dimasukkan ke salah satu itu. Nah, kalau kita perhatikan dari 10 lapangan usaha yang kiri itu tabel Desember 2019, kemudian Desember 2020 dan akhir Juli 2021. Yang kanan itu adalah diagram dari yang Juli 2021 dibentuk menjadi diagram. Nah, tampak bahwa yang paling besar masih adalah rumah tangga bukan lapangan usaha sebagai unit loh ya. Tapi kalau secara sektoral yang paling besar adalah perdagangan besar dan eceran. Itu mencapai 19% ya, dari total yang angka-angka ini. Nah, mungkin kita bisa melihat misalnya perdagangan besar dan eceran yang paling atas itu Desember 2020 itu lebih sedikit dibandingkan Desember 2019. Artinya kredit yang outstanding, saya ulangi ya, bisa disebut posisi kredit atau outstanding atau baki kredit, baki debit kredit, bisa juga begitu. Intinya adalah sisa utang gitu loh, sisa yang diutangkan oleh bank. Itu kalau dilihat turun kan, dari 2020 turun lumayan, itu turunnya mencapai hampir 60 triliun dari 1.006 menjadi 9.000
942 triliun dan hanya beranjak sedikit di Juli 2021. Artinya perdagangan besar dan eceran ini masih belum pulih ya, belum pulih sampai seperti Desember. Begitu apalagi industri pengolahan di bawahnya dari 2019 turun Desember 2020 dan belum beranjak di Juli 2021 dan seterusnya. Nah, mungkin melompat yang agak paling bawah, 2 dari bawah, itu juga menarik. Penyediaan akomodasi makan dan minum itu justru mulai membaik. Yang bawah ya, paling bawah nomor 2 dari bawah. Meskipun nilainya tidak besar, hanya 119 triliun. Nah, saya memilih dari 10 sektor ini, milih beberapa biji untuk mengetahui perkembangannya yang lebih panjang waktunya. Ini saya mendorong juga kawan-kawan itu bisa melakukan analisis untuk tahun yang lebih panjang, untuk sektor-sektor tertentu, biar kita bisa tahu dinamikanya. Dan kalau lalu kita kaitkan dengan kondisi perekonomian di tahun-tahun tersebut, kita juga dapat gambaran. Oh begitu, kira-kira hubungannya perbankan dengan perekonomian. Nah, ini saya ambil 4 sektor ditambah dengan rumah tangga. Jadi 4 sektor ditambah rumah tangga. Nah, memang kalau dilihat perdagangan besar yang hijau yaitu kan turun itu. Dan sebelumnya mengalami kenaikan yang lumayan, termasuk yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Sedangkan industri pengolahan itu memang lebih fluktuatif dan juga turun ketika pandemi. Yang menarik, rumah tangga bukan lapangan usaha, pandemi tidak turun ya, hanya landai tapi naik tetap. Nah, sedangkan itu transportasi, pergudangan dan komunikasi juga kreditnya tetap naik. Jadi mungkin meskipun ada pandemi, ya bisa saja bank memiliki kebijakan-kebijakan karena terkait dengan kondisi-kondisi yang mereka hadapi, ternyata masih bisa ya. Karena ini gabungan sih, itu kalau kita bisa nanti lihat rinciannya lagi, kan ada komunikasi di sana kan, apakah komunikasinya yang menunjang sehingga totalnya membuat naik. Intinya salah satu cara menganalisis industri perbankan itu adalah dengan melihat sektoralnya. Nah, sama dengan tadi kita kaitkan dengan jenis, kita juga jadi mau tahu di sektor ini bagaimana NPL-nya, kan begitu ya, kredit bermasalahnya. Nah, ternyata justru yang paling bermasalah memang akomodasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Masuk akal ya, pandemi paling memukul ini. Sehingga dia yang biru ya, itu di dahulu sempat dia di tahun-tahun 2013 sampai 2016 dia rendah. Hanya saja sebelum pandemi juga memang sektor ini entah mengapa di sini, ini memang mengalami pelandaian. Sektornya, lalu kredit bermasalahnya juga cukup tinggi. Di sini kan ada hotel, ada restoran ya. Nah, itu sudah cukup tinggi dibandingkan sektor lain. Nah, ketika pandemi sebetulnya dia masih bertahan, tetapi di Juli ini naik lagi. Nah, sedangkan sektor industri pengolahan yang orange itu masuk akal ya, itu termasuk salah satu sektor yang sangat terpukul dengan atasnya yang orange tinggi ya. Yang oranye. Nah, yang oranye itu sudah mencapai 5,55% NPL-nya ya. Jadi menanjak terus itu. Catatannya di 2019 pun terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan 2018. Nah, sehingga kalau saya sendiri sebagai salah seorang ekonom itu sebenarnya udah banyak banget tulisan saya bahwa 2019 itu perekonomian tidak bagus, sebenarnya sudah pra-resesi. Jadi ibaratnya itu sebelum pandemi pun ekonomi tidak bagus Mei 2019 itu, dan sudah ada indikasi akan resesi. Nah, cuma yang saya tidak menyangka pendorong resesinya bukanlah keuangan, bukan dinamika ekonomi global, tetapi pandemi, itu soal lain ya. Tapi beberapa kondisi sektoral dan tergambar juga dari kredit yang bermasalah ini, itu memang sudah industri pengolahan sudah tinggi di tahun 2019 itu. Begitu juga dengan sektor perdagangan besar dan eceran itu masih tinggi, 3,45 itu untuk ukuran bank perbankan itu tinggi ya. Yang malah yang rendah itu adalah rumah tangga. Begitu juga transportasi, pergudangan dan komunikasi, tadi mungkin sumbangan dari sektor komunikasi yang membuat dia kredit macetnya tidak besar. Jadi kalau kita melihat begini, kita melihat pertumbuhan
tadi baru nominalnya. Saudara-saudara bisa membuat pertumbuhannya kalau sudah punya data nominal tiap akhir tahun atau kondisi tertentu, bisa dibuat pertumbuhannya dikaitkan dengan NPL-nya. Nah, lalu secara narasi kita bisa googling, kita bisa baca berbagai kajian, kita bisa laporan perekonomian, bisa kita hubungkan dengan kondisi perekonomian keseluruhan pada tahun-tahun dimaksud. Ada hubungannya ya. Nah, lalu kita lihat juga kredit dari sisi yang lain, dari sisi golongan debitur. Tadi kan ada jenis kredit, lalu ada sektoral kredit, lalu bisa juga kita lihat golongan. Maksudnya golongan itu yang ngutang itu pemerintahkah, swastakah, atau lainnya. Lainnya ini berarti lembaga ya, lembaga non swasta itu. Tidak dikategorikan misalnya yayasan, apa segala macam ormas, itu lainnya itu maksudnya. Nah, yang pemerintah, lalu swasta itu ada swasta non-bank, ada swasta bukan lembaga keuangan, dan ada perseorangan swasta ya. Nah, itu berarti kan sebenarnya ada 3 tuh, 1, 2, 3, khusus swasta dipecah menjadi 3. Kalau saya gambar yang kanan itu gambar dari keadaan Juli 2021. Jadi yang paling besar ya memang swasta, 90% kredit itu diberikan kepada pihak swasta. Dalam swasta ini termasuk perseorangan, rumah tangga ya. Nah, pemerintah juga dapat kredit dari perbankan 10%. Nah, lalu dari yang swasta itu imbang itu antara perseorangan dengan bukan lembaga keuangan. Kan nyambung dengan data di atas tadi, rumah tangga banyak dapat kredit. Ya, kredit konsumsi kebanyakan adalah perseorangan kan. Nah, itu kira-kira kita lihat. Nah, nanti yang menarik adalah kita melihat perkembangannya masing-masing ya, tapi saya di sini tidak sempat membuat dari tahun-tahun yang lama, cukup untuk memberikan gambaran. Misalnya pemerintah itu menurun, justru utang pemerintah kepada perbankan itu turun di masa pandemi. Nah, swasta juga turun. Ya tadi kan, bukan utangnya kredit maksudnya ya utang berarti. Ya karena memang secara umum bank menahan kan. Nah, terutama yang ditahan adalah kredit kepada swasta nih, sedangkan lainnya ini tadi mungkin lembaga non-profit, yayasan dan sebagainya nggak ada masalah dia, tapi yang swasta itu menurun nilainya, baik itu terutama lembaga keuangan bukan bank maupun bukan lembaga keuangan, ya rata lah. Untuk mengetahui bahwa kelihatannya angka turunnya sedikit ya, cuma kita harus paham dari grafik di atas tadi. Normalnya kredit itu tumbuh. Jadi kalau umpamanya dia landai saja atau setara saja, itu sebetulnya berarti kondisinya buruk. Karena bahkan dahulu kredit itu tumbuhnya 2 digit di atas 10%. Ini pandemi kontraksi dan hanya sedikit bergerak di pertengahan 2021. Belum ada belum mengindikasikan angka-angka pulih ke 2019. Nanti dibandingkan aja itu masing-masing kan masih di bawah 2019 rata-rata, kecuali lainnya itu. Nah, padahal lainnya tadi sudah saya katakan kan tidak terkait dengan dorongan perekonomian itu kan swasta sebenarnya. Nah, lalu itu kredit. Tadi kita juga sudah lihat bank itu dana yang dimiliki disalurkan dalam bentuk kredit, ditempatkan ke Bank Indonesia, kepada bank lain, kepada surat berharga dan bentuk lainnya, kurang lebih begitu ya. Nah, yang besar nomor 2 tadi kredit sekitar 60%. Di masa normal kredit 68%, di masa pandemi 60, bahkan sudah mulai 59. Nah, surat yang kedua posisinya surat berharga. Di masa normal surat berharganya di kisaran 5-7%, bahkan 10 lah maksimal. Sekarang mencapai 18% surat berharga. Nah, apa bentuk surat berharganya? Nah, surat berharga yang tadi 18% dari total dana yang dimiliki bank, itu dibagi kepada 2 tempat, surat berharga pasar modal dan surat berharga pasar uang. Pembagian ini sebetulnya secara teknis hanya soal kaitan dengan dia bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Tapi juga ada rincian di OJK yang ini dikategorikan surat berharga pasar uang, surat berharga pasar modal. Saya ingatkan sekali lagi, aturan untuk bank itu ketat ya. Jadi tidak bisa kita mencatat suka-suka, pasti dibenarkan, diluruskan atau ditegur oleh OJK. Nah, maka berdasarkan laporan bank yang kemudian diolah oleh OJK, ya posisinya seperti ini, seperti gambar ini, gambar kanan dulu lah. Itu untuk menunjukkan Juli 2021 ya. Bank bentuk surat berharga yang dipegang itu terutama berbentuk pasar modal.
Lalu yang kedua surat berharga pasar uang, baru lain-lain. Nah, kalau kita lihat di grafik di tabel itu yang di pasar modal itu mencapai 1.426 triliun ya. Jadi yang kiri, bundar kiri bawah itu. Jadi dari surat berharga pasar modal, kanan ya, kanan bawah itu obligasi negara yang paling banyak. Lalu selain obligasi negara retail itu bisa Anda jumlahkan. Jadi bedanya ORI dengan obligasi negara saja. Kalau obligasi negara berarti dia lebih dari setahun. Saya kasih merah-merah itu ya. Kalau surat berharga negara digolongkan pasar uang karena kurang dari setahun. Nah, Anda coba saja itu jumlahkan bahwa pada akhirnya kan bank ini lebih banyak memegang surat berharga negara, baik yang obligasi negara maupun retail maupun surat perbandaran negara. Nah, yang lainnya di surat berharga pasar modal itu ya memegang obligasi swasta misalnya, atau pokoknya seperti itu, surat berharga swasta. Jadi ini apa menariknya kalau kita bandingkan, ambil aja yang surat berharga pasar modal yang B ya, yang di bawah itu. 2019 itu masih 533 triliun, 2020 akhir itu 1.037 triliun. Di Juli 2021 naik lagi jadi 1.186 triliun. Masih naik ya. Lalu obligasi negara retail dari 34 triliun naik menjadi 61 triliun. Jadi ini penting juga dipahami ya, bahwa meskipun dia dijual kepada perseorangan, tapi si bank itu kan agen ya, jadi dia bisa beli dulu baru dijual, sehingga dia pegang juga pada akhirnya gitu. Dan individu itu juga boleh menjual kepada bank untuk jenis-jenis yang bisa diperdagangkan. Nah, secara teknis disebut obligasi negara retail, tapi bank pegang gitu. Nilainya ya mungkin sepintas ya hanya 61 triliun, tapi kalau kita lihat obligasi negara retail keseluruhan juga hanya di kisaran 250 triliun, jadi cukup besar ya, seperempatnya dipegang bank. Kalau Anda jumlahkan yang merah-merah itu ya, pada dasarnya surat berharga yang dimiliki bank ini sekarang berat di surat utang pemerintah. Nah, bisa kita tambahkan dengan sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia. Nah, ini saat ini mungkin mengamankan bank. Dia dapat penghasilan dari itu. Kita kan sudah belajar kemarin bahwa dia dapat bunga dari itu, aman karena risikonya dihitung. Bahkan OJK membuat hitungan risikonya ini kan hampir mendekati nol risikonya. Tetapi jika nanti suatu saat ekonomi pulih, bukan suatu saat ya, ini kan sudah mulai pulih, anggap saja sudah mulai pulih, lalu bank ini mau menukar surat berharganya dalam bentuk yang lebih liquid, yang lalu bisa disalurkan ke kredit, mungkin ekonomi Indonesia nanti akan ada sedikit permasalahan. Dia punya dua cara, jual ke pasar, karena itu kebanyakan bisa diperdagangkan, atau di repo, dijual ke Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia kalau punya banyak, apa dia bisa beli ini? Nah, ini nanti kelihatannya salah satu agenda kebijakan moneter yang di depan ini akan cukup berat. Gitu ya. Mudah-mudahan jadi gambaran bagaimana bank menyalurkan dananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.